Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya, mungkin sebagian yang sudah tahu ya, saya perkenalkan nama saya Yeti Setiawan. Ya, mungkin 1 bulan yang lalu ya atau lebih ya, saya pernah pelayanan di sini. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu dan Bapak Gembala, semua tim pengembalaan di sini yang berkenan mengundang saya untuk melayani sini, juga buat jemaat Tuhan di sini. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita akan baca di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya, Bapak Ibu, tentang hal kekhawatiran. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca lebih dahulu. Matius 6 ayat 25, perikopnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat berikutnya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tiga sampai 34 kita akan baca bersama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin. Amin ya. Bapak Ibu, ya mungkin di antara Bapak Ibu yang pernah khawatir atau sampai hari ini yang kadang-kadang masih khawatir tentang keadaan ya, tentang keadaan kehidupan ya. Mungkin bisa angkat tangan. Saya juga angkat tangan karena saya juga pernah khawatir. Mungkin Bapak Ibu bisa angkat tangan? Ya, selagi masih kita berdiri ya, masih menginjak tanah, ya kadang-kadang kita ada khawatir ya, ada susah, kadang-kadang ada kepikiran, kadang-kadang ada galaunya. Ya, saya pun pernah merasakan. Tetapi janganlah kekhawatiran kita itu sampai membuat sukacita kita itu hilang ya. Iblis tidak biasanya bermain di pikiran kita. Ketika kita ada masalah persoalan ya, dia main di pikiran kita, dia mengintimidasi pikiran kita. Ya otomatis kita punya rasa khawatir, susah, ya ragu-ragu ya dengan pertolongan Tuhan. Tetapi janganlah sampai iblis merebut sukacita kita. Karena apapun yang kita khawatirkan ya, semakin kita khawatir masalah itu juga tidak semakin beres-beres ya kan. Tetapi ketika kita bisa merubah kekhawatiran itu ya, membuang kekhawatiran itu, merubah menjadi sukacita. Khawatir kan biasa ya, tetapi ketika kita bisa mengubah kekhawatiran itu menjadi sukacita, di sanalah kita yang dinamakan kita ya menjadi orang yang luar biasa. Amin. Amin ya.
buang segala kekhawatiran, kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, setiap perjalanan kita ya ada masalah, persoalan. Bukan Bapak Ibu saja, saya juga pernah mengalami ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu tahu tentang keadaan saya. Mungkin angkat tangan yang pernah dengar kesaksian saya. Ya, mungkin sebagian ada yang belum. Ya, di mana saya itu dulu pernah khawatir loh Bapak Ibu ya. Dengan keadaan saya yang korban gempa, ya mungkin kita bahas sedikit. Di mana saya sudah kehilangan suami, anak satu, tangan satu, harta saya habis semua ya. Mungkin sebagian ada yang belum tahu, mungkin ada jemaat yang waktu itu belum datang ya. Saya adalah salah satu korban gempa Padang. Jadi Tuhan izinkan saya harus kehilangan suami, anak satu, tangan satu. Jadi saya hidup hanya sebelah tangan kanan saja ya. Ya, tapi saya selalu mengucap syukur ya. Saya pernah merasakan khawatir, tapi kekhawatiran saya itu ya tidak pernah sampai terlalu khawatir ya. Walaupun segala-galanya sudah saya kehilangan ya. Waktu saya setelah berobat ya, saya pulang ke Jakarta, saya hanya bermodalkan ya Bapak Ibu, hanya baju tidur 4 lembar loh. Ya, pulang dari Jakarta harus berobat, enggak tahu harus tinggal di mana gitu ya, antara Padang atau Pekanbaru. Saya orang Padang ya. Tante saya bilang dia ada rumah ya ruko di Pekanbaru, 4 lantai. Lantai keempat itu biasanya gudang ya. Gudang, jadi dia sudah bersihkan gudang itu, dia pasang AC, nanti saya dengan mama tinggal di sana. Setelah dari Singapura, ya saya pulang waktu saya di bandara loh. Ya Bapak Ibu ya, saya ada seorang mentor ya, mentor rohani. Dia mengatakan kepada saya, Yeti kamu sudah tidak ada segala-galanya. Ibu itu bilang, ya saya bilang, tapi kalau kamu berjalan ya dalam kebenaran Tuhan, dalam relnya Tuhan, kamu tidak boleh melenceng ke kiri ke kanan. Percayalah, hidup kamu pasti diberkati Tuhan. Tuhan pasti mengembalikan berkat-berkat yang hilang dulu. Amin. Amin, bukan buat saya saja, bagi kita ya. Ya, ketika kita bisa berjalan bersama Tuhan ya. Di dalam relnya Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu percayalah, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun kekhawatiran kita ya. Percayalah, Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita, amin. Tuhan menolong kita tepat dan indah pada waktunya ya. Tuhan kota benteng kita, ya Tuhan pembela kita, amin. Amin. Saya merasakan hanya 4 lembar baju tidur ya. Mungkin biasa saya kesaksian hanya singkat, mungkin ini ya saya bisa sharekan juga tentang kekhawatiran itu ya. Enggak tahu tinggal antara Pekanbaru atau Jakarta, transit Jakarta, baju kan enggak ada. Tante saya bilang ya, bilang kamu singgah Jakarta beli baju tidur di mana ya? Di Mangga 2 ya. Baru nanti pulang ke Pekanbaru, tinggal di Pekanbaru. Saya pikir ya, saya di Pekanbaru tinggal di lantai 4 ya, dengan kaki yang masih kecil, waktu itu kecil, pakai tongkat loh. Ya, dengan mama yang sudah tua umur 70, tiap hari harus turun naik lantai 4. Saya harus berobat jalan karena kepala kan masih bolong-bolong sama dada saya ini ya, masih infeksi. Di hotel ya, saya dikasih nginap di hotel di Jakarta, hotelnya sederhana saja. Saya doa di sana sambil nangis loh. Saya bilang, Tuhan di mana Tuhan, Engkau tempatkan saya Tuhan, tolong Tuhan, saya bilang. Ya, kemudian puji Tuhan, tidak lama kemudian setelah berdoa, om saya telepon dari Padang, dia bilang, kamu tidak usah ke Pekanbaru, dia bilang. Pekanbaru dokter ahli tidak ada, dia bilang. Karena saya harus perawatan infeksi luka-luka bolong kepala saya sama dada yang tertancap besi itu. Dia bilang, kamu berobat di Jakarta aja. Kalau kamu berobat di Pekanbaru, tidak ada dokter ahli, infeksi lagi, keluar uang lagi, bawa kamu ke Singapura, dia bilang. Dia bilang, kamu di Jakarta aja, Jakarta banyak dokter ahli, dia bilang. Tapi sewa aja apartemen yang kecil aja, dia bilang. Apartemen kecil yang murah aja, dia bilang. Nanti rawat jalan di Jakarta aja. Tapi Bapak Ibu, siapa sih yang kenal saya, orang Padang, baru datang Jakarta ya kan? Ada rasa khawatir loh, ada rasa khawatir yang normal ya, normal biasa ya. Saya bilang, di mana saya harus berobat, di mana saya harus tinggal, kan masih tinggal hotel.
Saya doa lagi sama Tuhan sambil nangis, Tuhan tolong Tuhan Engkau kirim orang-orang yang bisa membantu saya. Puji Tuhan, tiba-tiba Tuhan berikan hikmat saya bisa telepon teman saya loh. Teman SMA yang belum merit ya, kalau teman-teman yang sudah merit menikah kan sibuk dengan keluarganya. Ada satu teman saya yang belum merit ya, perempuan, saya telepon dia. Kemudian saya bilang tolonglah kamu carikan apartemen yang kecil aja yang murah, saya mau berobat jalan di Jakarta. Saya baru pulang dari Singapura, mau berobat jalan. Lalu teman saya bilang, oke nanti besok dia lihatkan. Saya bilang cepat, ini pas lagi om saya mau sewakan, dia mau bayarkan. Puji Tuhan keesokan harinya teman saya telepon, dia bilang, dia bilang ternyata ya di saya punya hotel itu ternyata di sebelahnya itu ada apartemen loh Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Tuhan selalu menyediakan ya yang terbaik buat kita. Dia bilang di sebelah hotel kamu itu ada apartemen, dia bilang nanti kita pergi ke sana. Akhirnya dia datang, dia bawa saya, singkat kata puji Tuhan saya bisa ketemu owner untuk sewa ya, owner apartemen. Saya masih kepalakan, masih plester gede-gede ya, samping-samping sampai ketutup mata gitu ya, wajah saya pakai topi kan karena botak ya, pakai tongkat, kurus, kerempeng gitu ya. Saya ke ownernya, teman saya tanya berapa sewanya, orang tuh bilang, agennya bilang 38 juta 1 tahun. Tapi ownernya dia lihat saya, dia bilang, loh Ji kena apa tuh, dia bilang. Saya cerita, saya kesaksian, dia bilang, lalu dia kasihan dia bilang, aduh ya Tuhan menjamah hati ownernya, dia bilang, sudah cincai 25 aja masuk besok, dia bilang ya kan. Tuhan Yesus luar biasa ya, beri kemuliaan pada Tuhan Yesus ya. Jangan Bapak Ibu pernah khawatir ya dengan apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ya singkat kata saya bisa tinggal di sana dengan harga yang miring ya. Kemudian saya doa lagi. Saya enggak tahu pergi rumah sakit mana, dokter mana kan saya enggak tahu ya kan. Masih luka-luka tuh loh, masih infeksi ya. Saya doa sama Tuhan. Tuhan kirimkan orang yang bisa tunjukkan saya di rumah sakit mana. Puji Tuhan loh. Ya, tiba-tiba mentor saya dari Singapura telepon, dia bilang, Yeti besok ada teman saya jemput kamu berobat di rumah sakit Husada, dia bilang. Wih Tuhan Yesus luar biasa ya. Ya Tuhan Yesus luar biasa. Jadi Bapak Ibu saya tidak, ya karena gimana ya, dari mulai Singapura itu sampai di Jakarta saya tidak pernah ada terlalu khawatir gitu ya. Saya sepertinya berjalan bersama Tuhan yang dahsyat itu sepertinya tenang, damai loh ya. Sudah ada duit ya, sampai Jakarta ada uang, luka-luka masih infeksi, sepertinya tenang aja loh. Enggak ada panik gitu ya, enggak panik, enggak stres gitu. Ya, semua dibawa di dalam doa ya. Kemudian ya puji Tuhan akhirnya besok ada seorang ibu-ibu datang. Ternyata ibu itu suaminya dokter di Husada, dokter biasa ya, dokter umum. Ya, akhirnya dia bawa saya ke Husada, dia perkenalkan saya dengan dokter Lee Darmawan ya. Bapak Ibu yang kemarin saya kesaksian, dokter Lee Darmawan yang merawat saya itu ternyata dokter spesialis penyakit dalam ya, internis, juga orang Padang ya, orang Padang. Dia merawat saya selama 4 bulan. Puji Tuhan semuanya gratis. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kirimkan orang-orang yang terbaik ya, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Ketika kita tidak fokus dengan masalah ya, kita tidak fokus dengan kekhawatiran kita ya, Tuhan pasti ya bisa menolong kita, dia memberkati kita, bisa pakai apa saja, siapa saja untuk menolong kita. Amin, amin ya, Tuhan bisa kirim orang-orang. Jadi Bapak Ibu hari ini sekiranya Bapak Ibu ada masalah, tantangan, ya sakit penyakit, ada khawatir ya di dalam diri Bapak Ibu, janganlah pernah membuat kekhawatiran itu menghilangkan sukacita Bapak Ibu. Amin. Tenang. Kita bisa lihat di firman Tuhan. Ya, ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau kita panik, kita tidak ada ya untuk pikiran untuk berdoa. Kita akan baca di 1 Petrus 4 ayat 7. Kita akan baca bersama. Ya mungkin saya baca di sini lebih cepat ya. Maaf saya
Oh, enggak bisa ya. Bisa ya. Ya maaf bisa tuh. Ya, oke. Ya enggak apa-apa. Maaf ya dengan sebelah tangan saya susah buka tab ini. Ya kita akan baca bersama. Sudah ditayangkan depan. Oke Bapak Ibu kita akan baca bersama. Di 1 Petrus 4 ayat 7, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Amin ya. Jadi di ayat firman Tuhan ini Tuhan mengatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, bukan berdoa dulu baru tenang ya. Orang panik mana bisa berdoa ya. Tapi kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Setelah kita tenang baru kita bisa berdoa. Amin. Amin ya. Pengalaman saya ya melalui ayat ini saya mengalaminya. Terkurung di bawah runtuhan selama 14 jam dengan besi tertancap di dada. Suami di tangan kiri, anak di kaki kiri kami berdempetan. Kalau saya panik, saya nangis ya, saya stres, saya pingsan. Bagaimana saya mau doa? Tapi ketika itu saya tenang ya, tenang. Saya berserah kepada Tuhan, baru saya bisa berdoa ya. Itu kan detik-detik kematian saya. Ya, bisa berdoa dalam hati. Saya percaya ya suami dan anak kan, saya percaya roh mereka kan sudah berada di Taman Firdaus bersama Bapa. Ya, ketika mereka kena tembok itu mereka tidak teriak kesakitan, mereka langsung meninggal. Di sana hati saya tenang karena kalau mereka dibawa kejepit sama saya masih hidup tidak teriak kesakitan anak saya, mungkin cepat mati saya, pingsan juga saya ya, tapi ya Tuhan memberikan yang izinkan ya, Tuhan izinkan itu nyawa ya, mati hidup kita kan di tangan Tuhan ya kan, itu kedaulatan Tuhan, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita tidak bisa ngapa-ngapa untuk nyawa kita ya. Kalau Tuhan sudah waktunya Tuhan panggil ya pulang ya kan. Kalau belum waktunya ya masih kontrak juga ya, masih diperpanjang kontrak kita ya. Tapi ya suami dan anak saya sudah habis kontraknya ya. Kemudian ya saya bisa tenang, saya tidak nangis. Merasakan loh suami di tangan kiri, anak di kaki kiri itu saya merasakan ya. Sebenarnya anak saya itu belum meninggal loh di bawah itu ya. Setelah kena tembok kan ambruk semuanya ya. Kemudian tidak lama kemudian setelah dibawa itu anak saya itu muntah 3 kali loh. Saya dengar gitu ya. Saya panggil dia, saya bilang Dek, saya bilang saya panggil 3 kali. Dia tidak nyaut, ya akhirnya saya waktu itu saya tahu dia sudah meninggal. Akhirnya meninggal ya, mungkin waktu kena tembok itu dia pingsan ya, dia muntah darah. Tapi setelah dibawa runtuhan itu dia sempat muntah 3 kali saya dengar ya. Muntah 3 kali, saya panggil Dek 3 kali, dia tidak menjawab ya, saya percaya dia sudah meninggal. Waktu itu saya tidak ada nangis loh Bapak Ibu, saya pun heran kok saya tuh tidak bisa nangis ya, sepertinya saya tuh tenang sekali ya. Ya Bapak Ibu, keberadaan saya di bawah itu selama 14 jam, iman saya timbul bukan dari 14 jam itu loh. Sebelumnya tadi Pak Pendeta tadi ya, Bapak apa namanya Bu, Pak Hengki ya, dia bilang kita bisa menguasai masalah itu ya. Sebelumnya itu kita itu sebelumnya ya kita bisa mendengar firman ya. Mendengar firman, saya sebelum kejadian loh Bapak Ibu ya. Berapa mungkin setahun sebelum kejadian saya itu sepertinya haus dengan firman Tuhan loh. Setiap KKR saya pergi ya, dimanapun KKR saya pergi baca firman Tuhan itu pagi siang malam. Apa firman Tuhan itu saya imani loh, saya heran loh, tengah malam saya bangun, saya doa, saya bisa baca firman Tuhan, berdoa berbahasa roh di menara doa di gereja, saya bisa berjam-jam loh. Ya, di sanalah Tuhan mempersiapkan saya loh. Kalau Tuhan tidak mempersiapkan saya sebelumnya, habis saya loh sampai hari ini ya. Tidak ada iman, tidak ada pengharapan saya hidup lagi. Ya, saya kan beda-beda tipis dengan Ayub ya. Tapi saya percaya ketika Tuhan sudah persiapkan saya menjadi tenang menghadapi masalah itu. Amin. Bapak Ibu harus mendekat kepada Tuhan. Baca firman setiap hari, lakukan saat teduh ya. Ketika Tuhan izinkan ya, ada masalah, kita akan menjadi tenang ya. Jadi kita setiap apa yang kita doakan itu, firman itu yang kita ucapkan, itulah yang memulihkan jiwa kita. Amin. Di sanalah kita bisa bertahan, kita bisa kuat. Saya
flashback ke belakang, kadang saya merenungkan, oh ternyata Tuhan sudah lama persiapkan saya ya, sepertinya ya. Saya itu bergairah di dalam firman Tuhan, roh saya menyala-nyala ya. Dan ternyata Tuhan mempersiapkan saya. Ya, itu berat loh Bapak Ibu ya, berat ya. Sungguh ya, kalau pencobaan saya itu ya Tuhan izinkan cukup berat loh ya. Kehilangan suami, anak, satu tangan ya. Setiap hari loh Bapak Ibu dulu ya. Di rumah sakit sih ada khawatir sedikit ya tentang masalah biaya waktu itu ya. Tapi tidak terlalu khawatir. Saya selalu doa loh Bapak Ibu ya, selalu doa. Jadi Bapak Ibu juga harus selalu doa setiap hari. Tuhan, ubah hati dan pikiranku menjadi hati yang pikiran yang baru. Puji Tuhan. Tuhan memberikan saya pikiran dan hati yang baru ya, sehingga saya bisa menjalani masalah itu ya dengan kekuatan dari Tuhan ya. Ya, dengan penyertaan dari Tuhan, punya semangat juga ya Bapak Ibu ya. Setiap hari saya berdoa. Tidak gampang. Kalau saya cerita dengan Bapak Ibu, kadang-kadang saya kesaksian orang bisa ketawa ketiwi ya kan. Saya pun bisa ketawa ketiwi. Dulu kan berat Bapak Ibu menjalani kan. Tidak main-main ya beratnya ya. Dalam hidup saya itu kayak, sepertinya bukan badai lagi dalam hidup saya. Yang saya bilang tsunami sepertinya dalam hidup saya ya. Tapi ketika kita bisa berjalan bersama Allah yang dahsyat luar biasa itu, kita pasti cakap menanggung segala masalah persoalan. Amin. Kita juga harus punya iman. Ya, iman kita ya harus bertumbuh ya, harus bertumbuh. Jangan hanya bisa doa dan doa. Kadang-kadang orang punya masalah Bapak Ibu ya. Doa, sudah doa, ya sudah amin. Kadang ragu-ragu lagi ya kan, ragu-ragu lagi. Ini benar enggak Tuhan tolong. Banyak loh, jadi akhirnya tidak ada nampak pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita ada masalah persoalan, kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ya berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Percayalah, pasti ada pertolongan yang luar biasa loh Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya puji Tuhan. Ya, kekhawatiran kita janganlah membuat sukacita kita hilang. Amin. Ya saya ulangi lagi ya. Dan kita percaya semua karena kemurahan Tuhan ya. Saya kesaksian juga, saya pernah ke Nias ya, pelayanan di Nias Bapak Ibu ya. Saya di waktu itu sesudah KKR saya ditelepon seorang gembala, dia bilang, "Bu, besok Ibu tolong Ibu ada besuk seorang ibu yang tergeletak di rumah sakit." Besoknya saya pergi ke rumah sakit, ibu tuh kurus, kering, krempeng ya. Ternyata dia nangis, dia cerita sama saya, dia penuh khawatir ya, penuh khawatir, susah, ya sepertinya tidak ada damai. Karena sudah sebulan ibu tuh tergeletak di rumah sakit dengan infus kurus gitu ya. Di sampingnya ada anak 5 loh Bapak Ibu, anak 5 kecil-kecil ya, berderet-deret gitu, ternyata anak dia loh 5 orang ya. Dia cerita suaminya sebulan yang lalu meninggal, naik kapalnya menyeberang dari Gunung Sitoli ke Teluk Dalam. Dan kapalnya terbalik, ya kemudian suaminya belum ditemukan waktu itu. Dia nangis, dia tidak mau makan, dia khawatir, dia susah. Dia bilang, "Bu, gimana saya mau kasih makan anak 5 ini Bu?" Dia bilang. Kemudian saya cerita kesaksian saya. Saya bilang, "Bu," dia nangis dengar kesaksian saya. Saya bilang, "Bu, saya hanya bisa berdoa buat Ibu. Kalau Ibu tidak bisa merubah mindset Ibu ya, merubah pemikiran Ibu yang selalu khawatir itu ya. Akhirnya saya hanya pulang, saya doa, saya pulang, akhirnya besoknya Ibu susah lagi," saya bilang. "Dan Ibu makin hari makin lama di rumah sakit ini biaya besar, Ibu susah, khawatir, stres, akhirnya Ibu sendiri yang bisa mati loh saya. Kan kasihan sudah anak-anak kehilangan papanya, kemudian kehilangan mamanya lagi." Saya bilang, "Bu, besok Ibu cabut infus, Ibu pulang, Ibu urus anak-anak ini. Biaya Ibu besar di rumah sakit, makin hari makin besar. Lebih baik biaya rumah sakit Ibu untuk anak-anak, beli ya untuk keperluan anak-anak." Dia hanya bisa nangis loh, "Iya Bu," dia bilang. 2 hari kemudian ya Bapak Ibu, gembalanya telepon saya. Dia bilang, "Bu, ibunya sudah pulang, ketawa-ketawa lagi," dia bilang. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ketika kita bisa merubah kekhawatiran kita itu, kita bisa merubah mindset kita ya untuk kekhawatiran itu, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Amin ya. Kita percaya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita
satu detik pun. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Ya, mau masalah, mau apapun, tapi percayalah kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin. Makanya Bapak Ibu masih ada khawatir, ya khawatir sedikit boleh ya. Tapi jangan kekhawatiran itu menjadi momok, menjadi suatu intimidasi buat kita. Ya puji Tuhan, ya mungkin saya masih ada waktu, biasanya sini lebih cepat ya. Ya masih ada waktu sedikit ya Pak ya. Jadi ya saya kesaksian juga di mana ya Tuhan utus saya ke kota-kota, ke desa-desa. Saya diutus pernah ke satu kota, ada seorang ibu ya. Setelah dibuat KKR gitu, pulang ada panitia itu ya, telepon saya, Bu, besok ada pertemuan dengan suami istri satu keluarga ini Bu, dia mau ketemu ibu, dia mau curhat minta doa. Yalah saya bilang ya, besok ketemu seorang pengusaha di kota tersebut, suami istri, dia bilang, Bu, dia curhat, sebenarnya saya enggak mau datang Bu di KKR itu, adik saya paksa terus Bu, tapi ya akhirnya saya ogah-ogahan datang, kami duduk di belakang aja suami istri. Tapi setelah saya mendengar kesaksian ibu, kami nangis suami istri. Kenapa Bu? Saya bilang, saya merasakan seperti ibu juga. Ibu kok kuat ya? Dia bilang, saya hanya kehilangan satu anak. Jadi dia ada 3 orang anak laki-laki. Anak tengah ini meninggal, sakit, ada tumor di otaknya ya. Kemudian anaknya ini sakit karena dia orang berduit ya di kota itu. Dia seorang pengusaha, pakai pesawat SOS juga bawa ke Singapura. Tetapi setelah sampai di Singapura ya tidak bisa ditangani lagi oleh dokter, akhirnya anak itu meninggal. Dibawa lagi dengan pesawat SOS ke kota itu. Akhirnya mamanya ini tidak bisa terima loh, anaknya sudah 2009 juga ya. Waktu itu sudah ya 5 tahun ya, 5 tahun lebih. Dia tidak bisa terima. Ya dia tidak bisa terima anak saya kok bisa meninggal Bu, dia paling baik di antara 3 nih, paling pinter, paling gagah dia bilang. Ya, dia hanya fokus dengan anak yang hilang itu loh, ya. Dia khawatir, susah, stres, sampai anak 2 yang lain itu ya, yang kecil sama yang besar ini sampai kepahitan sama mamanya ini ya. Setiap malam mamanya teriak-teriak anak yang nomor 2 ini namanya. Sampai stres, setiap malam mereka suami istri minum obat tidur setiap malam loh. Akhirnya dia bilang, Bu, kok ibu sudah kehilangan segala-segala gitu ya Bu? Kok ibu bisa terima? Kemarin kesaksian ketawa-ketawa lagi dia bilang. Saya Bu sampai hari ini saya tidak bisa terima. Kenapa Tuhan ambil anak saya, dia bilang. Saya minta ibu supaya doakan kami, dia bilang. Saya bilang lagi, Bu saya hanya bisa doa. Bu tumpang tangan buat saya, ya saya bilang. Saya mau tumpang tangan, tumpang kaki Bu. Ya mau tumpang tangan, tumpang kaki pun sudah saya doakan. Saya tumpang tangan, tumpang kaki, saya pulang lagi Bu. Kalau ibu tidak bisa merubah mindset ibu. Hanya fokus dengan yang hilang itu sampai ibu sia-siakan anak yang 2 itu ya, sampai kepahitan dengan ibu. Kan mamanya sendiri bilang sampai kepahitan dia sama saya, anak 2 itu. Karena saya fokus dengan yang anak yang tengah itu, dia bilang. Ya kalau ibu tidak bisa rubah mindset ibu, ya percuma Bu. Nanti datang lagi pendeta, dia undang lagi, suruh doain, tumpang tangan lagi ya kan. Setelah pendetanya pulang, dia susah lagi, minum obat tidur lagi. Akhirnya ya Bu, saya coba ya Bu, kami coba suami istri kami coba. Oke, saya bilang saya doain, tumpang tangan, akhirnya saya pulang lagi. 2 bulan kemudian ibu itu telepon sambil nangis, Bu sekarang kami tidak minum obat tidur lagi Bu, kami sudah sukacita, melayani Tuhan sukacita, beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu ya, ubah mindset. Jangan fokus dengan yang hilang ya, tapi fokus dengan kasih kemurahan Tuhan ya yang Tuhan berikan hari lepas hari bersama kita. Amin. Ya. Oke ya, mungkin sudah waktunya ya Bapak Ibu. Ya, kita akan baca firman Tuhan yang terakhir di 1 Raja-Raja 2 di 1 Raja-Raja 17 sebentar Bapak Ibu. Di Roma 8 ayat 34. Kita akan baca bersama. Roma 8 ayat 34 sampai 39 ayat terakhir. Bisa tolong ditayangkan. Kita akan baca bersama Bapak Ibu. Roma 8 ayat 34 sampai 39. Kita akan baca bergantian ya. Mungkin 34 saya baca dulu.
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat berikutnya 35. Ayat berikutnya, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Oh, sudah habis ya. Maaf, saya tidak lihat di sini ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita akan baca bersama sekali lagi di Roma 8 ayat 39. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin ya. Jadi apapun boleh terjadi. Ayat itu ya, terserah mau penindasan, mau apapun ya, Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tapi percayalah, kasih Kristus tidak pernah pergi dari kita. Amin. Jangan pernah khawatir Bapak Ibu, rubah mindset, berjalan bersama Tuhan. Kita hari-hari kita penuh kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita akan doa bersama.